Apakah aku mencuri uang itu atau membunuh orang? Kalian yang bilang tidak berlaku. Uang yang bilang, baru berlaku. Uangku bisa berbicara. Mereka sendiri yang akan memberitahu kalian siapa sebenarnya yang masuk ke tempat penyimpanan rahasiamu dan membunuh anakmu. Uang bisa bicara. Uang kok bisa bicara? Tuan, jangan mau ditipu dia. Si Liu sepertinya sudah merasakan firasat buruk, dia lebih dulu melangkah maju. Tapi Sang Xiaomei tidak memberinya kesempatan untuk menghalangi. Dalam sekejap dia berpindah tempat dan mengambil kembali kantong uang dari tangan No Sojun. Lalu di hadapan semua orang, dia menggeledah kantong uang itu dan mengeluarkan koin-koin yang sudah dia rekayasa sebelumnya. Di dalam koin-koin itu dia sudah terlebih dahulu menyembunyikan alat perekam. Sang Xiaomei sudah menanamkan magnet di dalam koin-koin itu. Dia kini meletakkan batu magnet di telapak tangannya, lalu tangannya meluncur ringan melewati lebih dari 1000 koin. Koin-koin palsu itu secara otomatis melompat ke telapak tangannya. Pemandangan itu kembali membuat semua orang yang menonton terkejut bukan main. Koin-koin itu bisa bergerak sendiri. Jangan-jangan koin itu benar-benar bisa bicara. Sang Xiaomei mengambil salah satu koin palsu itu ke tangannya, lalu membuka alat perekam yang tersembunyi di dalamnya. Dari dalam koin itu seketika terdengar suara yang bisa dikenali dengan jelas. Kita sudah tidak bisa bertahan di sini lagi. Hanya ada satu jalan yang tersisa untuk kita. Rampas tempat penyimpanan rahasia No Sojun, bawa uangnya, lalu kabur sejauh-jauhnya. Semua orang yang mendengar langsung mengenali suara itu. Itu jelas-jelas suara si Liu. Suara-suara itu membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Lebih dari mendengar suara si Liu, mereka justru lebih terkejut dengan kenyataan bahwa koin itu benar-benar bisa berbicara. Si Liu ketakutan setengah mati. Bukan aku yang bicara. Ini ilmu sihir iblis. Tapi suara dalam koin itu tidak hanya persis sama dengan suaranya, bahkan nadanya pun sama persis. Dan belum selesai sampai di situ. Koin itu terus berbicara. Si Liu benar. Kita sudah tidak punya tempat berpijak lagi di sini. Satu-satunya pilihan kita adalah ambil uang lalu pergi. Kali ini semua orang mendengar dengan sangat jelas. Suara yang keluar dari koin itu adalah suara si Bopeng. Lalu menyusul serangkaian suara yang menyetujui. Kita lakukan, manfaatkan kekacauan ini untuk merampas tempat penyimpanan rahasia No Sojun, lalu kabur dari kota Jie. Suara-suara itu adalah suara para preman yang mengikuti si Liu. Tidak lama kemudian, dari dalam koin itu berturut-turut terdengar suara perkelahian saat si Liu bersama semua orang merampok tempat penyimpanan rahasia No Sojun. Lalu terdengar juga suara pertengkaran saat anak No Sojun memergoki mereka. Dan akhirnya suara saat si Liu bersama anak buahnya tanpa ragu-ragu lagi membunuh anak No Sojun, sekaligus suara rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menyembunyikan semua ini dan melemparkan kesalahannya kepada Sang Xiaomei. Saat itu si Liu masih berusaha membela diri. Sang Xiaomei justru menikmati pemandangan orang jahat yang berjuang mati-matian di ujung takdirnya. Dia tersenyum dan berkata, "Mendengar suara yang dikeluarkan koin tadi, waktu kalian berkelahi dengan sang pemuda, kalian juga terluka. Kalau kami tidak salah dengar, si Liu lukanya di bahu kiri." Si Bopeng kepalanya pecah. Apakah memang kalian yang membunuh sang pemuda? Cukup diperiksa luka-lukanya saja. No Sojun juga memang sudah punya niat yang sama. Tangkap mereka, periksa lukanya. Melihat keadaan sudah tidak bisa diselamatkan, si Liu pun tidak lagi berpura-pura. Matanya memancarkan keganasan, langsung berbalik melawan di tempat. Kubu No Sojun seketika terpecah menjadi dua. Satu kubu adalah orang-orang yang mengikuti No Sojun. Satu kubu lagi adalah orang-orang yang mengikuti si Liu. No Sojun yang sudah mengerti duduk perkaranya, didorong oleh rasa sakit kehilangan anaknya, langsung tanpa banyak bicara memimpin serangan ke arah si Liu. Si Liu sudah tidak punya jalan mundur. Dia pun hanya bisa membawa orang-orangnya melakukan pertempuran mati-matian melawan No Sojun. Sejak saat itu,
Orang-orang geng Matahari Merah Kota Jie pun menempuh jalan saling membantai satu sama lain. Di tengah teriakan-teriakan bunuh mereka yang sahut-menyahut, kekuatan jahat yang sudah bercokol di kota Jie selama puluhan tahun itu pun mencapai ujungnya. Dalam rentang waktu berikutnya, tanpa geng Matahari Merah, Sang Xiaomei dengan tidak terduga menjadi penguasa kota Jie. Cara warga kota menyebutnya pun sudah berubah. Dari yang tadinya iblis, sekarang menjadi Tuan Iblis. Setiap kali dia keluar, warga pasti berkerumun mengelilinginya. Orang tua, anak kecil, orang dewasa, semua yang melihatnya tidak hanya mau menyapanya duluan, tapi juga langsung melontarkan berbagai pertanyaan aneh di hadapannya langsung. Tuan Iblis, bokongmu kok sebesar itu? Dipukul papa mama kamu ya? Tuan Iblis, matamu kemasukan tinta ya? Bola matanya hitam semua. Kalau punya 3 lubang hidung, waktu meler apa ada 3 aliran ingusnya? Tuan Iblis, kamu benar-benar punya 5 suami. Malam-malam tidur bareng mereka semua. Sang Xiaomei tidak bisa menjawab. Para anak kecil itu langsung mengekor di belakangnya sambil terus bertanya. Dia merasa wibawanya sebagai iblis sudah terancam serius. Dia berbalik dan berpura-pura galak untuk menakut-nakuti mereka. Bukannya takut, mereka malah menutupi mulut dan tertawa geli. Para warga kota Jie pun secara sukarela mulai membantu membangun kembali rumah Yanqi. Baru 2 hari saja, rumah itu sudah mulai terlihat bentuknya. Sang Xiaomei melihat urusan di kota Jie sudah hampir beres semua dan rumah Yanqi sudah dalam proses dibangun kembali. Dia pun memikirkan bahwa sudah waktunya dia kembali ke pulau. Belum pernah sekalipun dia meninggalkan pulau Chenfen selama ini. Begitu ada keinginan untuk pulang, Sang Xiaomei tidak sabar langsung mencari Yanqi. Yanqi, urusan di sini sudah hampir beres semua. Aku juga harus kembali. Kamu bagaimana? Mau ikut aku pulang, atau tetap tinggal di kota Jie? Yanqi tidak berpikir panjang. Tentu saja ikut kamu pulang. Aku kira kamu mau tetap tinggal di kota Jie. Bagaimanapun ini rumahmu. Yanqi menundukkan kepala. Ujung kakinya bergerak tidak karuan di atas tanah. Lalu dia bergumam pelan. Kamu bilang apa? Sang Xiaomei tidak mendengar dengan jelas. Dia tanpa sadar mendekatkan diri sambil bertanya. Yanqi sedikit mengeraskan suaranya. Kali ini Sang Xiaomei akhirnya bisa mendengarnya dengan jelas. Yanqi berkata, ini hanya kampung halamanku. Tiba-tiba saja udara di sekitar mereka seperti menjadi manis. Sudut bibir Sang Xiaomei melengkung. Dia tidak mau mengecewakan orang yang sudah berkata seperti itu. Kalau begitu, ayo pulang. Kita pulang ke rumah. Sang Xiaomei dengan inisiatifnya sendiri menggenggam tangan Yanqi yang jenjang. Ini adalah pertama kalinya dia memegang tangan seorang pria. Dia jelas-jelas ingin memegang kendali. Tidak mau Yanqi tahu bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak berpengalaman. Tapi rasa gugup yang tidak bisa disembunyikan justru mengkhianatinya. Baru dipegang sebentar saja, karena telapak tangannya terus berkeringat, Sang Xiaomei sudah mulai tidak tahan dan ingin melepaskan tangannya. Tapi baru saja tangannya sedikit mengendur, Yanqi langsung balik menggenggamnya dengan kuat. Sangat erat, tidak menyisakan sedikit pun kesempatan baginya untuk melarikan diri. Tapi keduanya sama-sama diam tidak berkata-kata. Sama-sama gugup, sama-sama malu. Hanya saja perjalanan ke kota Jie kali ini terlihat berhasil, tapi sebenarnya sudah menguras banyak nyawanya. Ekskavator itu saja sudah menghabiskan 5 poin nyawa. Sekarang dilihat-lihat nyawanya tinggal 14% saja. Rasa was-was langsung menyelimuti Sang Xiaomei. Dia sadar harus secepat mungkin mengisi ulang nyawanya. Tidak lama kemudian mereka kembali ke pulau. Tidak disangka baru pergi 7-8 hari saja, saat kembali pulau Chenfen sudah berubah besar. Keempat suaminya sudah mendirikan rumah-rumah kayu baru yang kokoh berdiri tegak, dan masing-masing menambahkan ciri khas arsitektur suku asal mereka pada bangunannya. Yanqi belum punya rumah miliknya sendiri. Begitu kembali ke pulau, hal pertama yang dia lakukan adalah mulai membangun rumahnya sendiri. Rumah Sili adalah yang paling sederhana di antara keempat orang.
Tapi lahan pertanian di sekitar rumahnya dirawat dengan sangat baik. Sang Xiaomei menatap ke arah belakang rumahnya. Sejauh beberapa ratus meter ke belakang, semuanya sudah dibuka dan digarap oleh Sili menjadi lahan pertanian yang siap ditanami. Meski masing-masing memilih lokasi tempat tinggal dengan pertimbangannya sendiri, ada satu kesamaan di antara mereka semua. Yaitu semua memilih jarak yang agak jauh dari villa Sang Xiaomei. Saat Yanqi kembali dan mulai membangun rumah kayunya, mereka mengira Yanqi akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Tapi yang membuat mereka terkejut bukan main, Yanqi tidak hanya memilih lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal iblis, dia bahkan setiap hari berputar-putar di sekeliling iblis. Tiada henti memanggil nyonya ke kiri, memanggil nyonya ke kanan. Betul-betul bikin merinding. Soal seberapa dekatnya tempat tinggal yang Yanqi pilih dengan rumah iblis, kalau mau jujur, hampir tidak ada jaraknya sama sekali. Tapi Sang Xiaomei justru sangat penasaran dengan Zizi. Dia pernah mendengar bahwa suku Jiaoren memiliki satu keunikan yang sangat aneh. Mereka baru akan membedakan jenis kelamin setelah dewasa. Sebelum dewasa, mereka semua berwujud campuran antara laki-laki dan perempuan. Dan yang paling unik dari segalanya, mereka akan membedakan jenis kelamin berdasarkan siapa yang mereka sukai. Kalau menyukai laki-laki, mereka akan berubah menjadi perempuan. Kalau menyukai perempuan, mereka akan berubah menjadi laki-laki. Kalau tidak pernah menemukan orang yang disukai, mereka pun bisa terus mempertahankan wujud campurannya selamanya. Sang Xiaomei juga pernah mendengar bahwa suku Jiaoren si Zui Qi Qingde. Mereka hanya akan jatuh cinta satu kali seumur hidup. Sekali mencinta, selamanya mencinta. Artinya begitu mereka berubah wujud untuk seseorang, mereka akan mencintai orang itu seumur hidup. Dan laki-laki suku Jiaoren secara alami terlahir dengan dua hal istimewa. Zizi adalah Jiaoren pertama yang pernah dia temui. Karena terlalu penasaran, dia tidak bisa menahan diri. Dia mencari kesempatan dan meminta Yanqi untuk memanggil Zizi datang ke hadapannya. Wajah Zizi tampan hingga hampir menyerupai makhluk lain. Sulit dibedakan laki-laki atau perempuan. Tubuhnya selalu memancarkan kesan eksklusif yang terpencil dari dunia ramai. Pupil matanya seperti menyimpan genangan kabut dingin yang beku. Saat Sang Xiaomei menyuruh Yanqi memanggil Zizi, Yanqi sambil pura-pura tidak suka bertanya. Nyonya, kamu mau apa dengan dia? Sang Xiaomei tersenyum ringan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padanya. Yanqi tidak puas dan terus bertanya. Pertanyaan apa? Oh, tentang tubuhnya. Aku benar-benar terlalu penasaran. Yanqi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tubuhnya. Dia diam sebentar, lalu tetap saja dengan patuhnya berjalan ke pondok Zizi. Sang Xiaomei menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya dia melihat Zizi berjalan mendekat ditemani Yanqi. Hanya karena mendengar bahwa suami dari suku Jiaoren terlahir dengan dua keistimewaan, gadis itu dengan penasaran ingin memeriksanya sendiri. Tapi tidak disangka, suami kucingnya di sampingnya malah mulai cemburu. Kamu manggil dia buat apa? Oh, tentang tubuhnya. Aku terlalu penasaran. Pemuda itu tidak mengerti apa arti tubuh itu. Tapi dia tahu dia ingin membuat istrinya bahagia. Maka dia tetap dengan penurut membawa Zizi datang. Setelah Yanqi menjauh, Sang Xiaomei baru melanjutkan bertanya kepada Zizi dengan nada yang sangat serius. Bagaimana proses perubahan wujud kalian? Zizi sepertinya sudah pernah ditanya pertanyaan yang sama sebelumnya. Dia sama sekali tidak merasa canggung. Nyonya, seperti halnya manusia binatang yang tumbuh gigi terakhirnya setelah dewasa, kami suku Jiaoren baru membedakan jenis kelamin setelah dewasa. Suku Jiaoren hanya akan berubah wujud saat bertemu orang yang disukai. Kalau menyukai laki-laki, kami akan berubah menjadi perempuan. Kalau menyukai perempuan, kami akan berubah menjadi laki-laki. Mendengar itu, mata Sang Xiaomei melebar dari penasaran. Dia tidak sabar bertanya kepada Zizi. Kalau begitu, kamu sekarang belum berubah wujud. Zizi memberikan jawaban yang mengiyakan.
Lalu dalam sekejap Sang Xiaomei sudah melanjutkan ke topik yang lebih dia minati. Kalau begitu, sebelum berubah wujud, kalian punya. Itu tidak. Sang Xiaomei yang tanpa malu-malu bertanya seperti itu justru sendirinya tidak bisa mencegah pipinya memanas. Zizi malah dengan wajah polos balik bertanya kepadanya. Yang mana? Ya, yang itu, yang dimiliki semua laki-laki. Pipi Sang Xiaomei sudah hampir terbakar. Kali ini Zizi akhirnya mengerti. Dia mengangguk lalu menggeleng. Jawabannya tidak lebih jelas dari sebelum menjawab. Sang Xiaomei sudah tidak enak hati untuk bertanya lebih lanjut. Dia terpaksa beralih ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, dada kalian datar atau? Zizi tiba-tiba menatap Sang Xiaomei dengan pandangan yang menyala-nyala. Nyonya mau periksa sendiri saja. Sang Xiaomei tidak menyangka dirinya akan dibalikkan serangannya. Dia sampai ternganga tidak bisa berkata-kata. Cukup lama pun dia tidak bisa memikirkan cara untuk membalas. Nyonya, kalau tidak ada hal lain, aku mohon pamit duluan. Wajah Zizi tetap tenang seperti air tanpa riak sedikitpun. Iya, silakan pergi. Sang Xiaomei menjawab dengan pasrah. Setelah Zizi pergi, Yan Qi langsung kembali ke sisi Sang Xiaomei. Melihat Sang Xiaomei masih terpikir-pikir, rasa cemburu dalam nada bicaranya semakin kental. Nyonya, kamu ngobrol apa saja sama dia? Kenapa kelihatannya seperti orang kehilangan nyawa? Sang Xiaomei langsung menyangkal. Tidak ada, mana ada. Tepat saat itu, tiba-tiba Huaying berjalan mendekat dari kejauhan. Huaying adalah orang dari suku Rubah. Selain penampilan suku Rubah yang memang sudah terkenal sebagai yang terbaik, mereka juga terkenal dengan kemampuan memikat yang sudah masyhur. Bahkan sebelum Huaying mendekat pun, rasa cemburu Yan Qi sudah semakin memuncak. Dia mau apa? Sang Xiaomei pun langsung waspada. Di antara kelima pria itu, yang sebenarnya paling dia khawatirkan memang Huaying. Nama baik suku Rubah sudah terlanjur sangat buruk. Selain menggunakan kecantikan untuk melayani orang dan mempermainkan perasaan, ada juga satu organisasi dalam suku Rubah yang sangat dibenci banyak orang. Namanya Persatuan Lengan Merah. Anggota Persatuan Lengan Merah semuanya adalah pemikat-pemikat pilihan dari suku Rubah. Mereka sejak kecil sudah dilatih berbagai cara untuk memperdaya orang. Menyamar menjadi wujud yang disukai oleh target misi, lalu sedikit demi sedikit menyusup masuk ke dalam kehidupan target. Target misi mereka tidak hanya mencakup berbagai suku manusia binatang, bahkan orang dari bangsa pulau pun menjadi sasaran mereka. Sejak Sang Xiaomei tiba di dunia ini, dia sudah menyaksikan beberapa kejadian seperti itu. Ada target misi yang sudah hidup bersama orang dari Persatuan Lengan Merah selama puluhan tahun, lalu akhirnya dibunuh langsung oleh suami atau istrinya sendiri. Anak-anak mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang tua mereka saling membunuh. Betapa pedihnya itu. Huaying naik ke pulau bersama Yan Qi dan yang lainnya. Kalau benar-benar dinilai dari segi penampilan, dia adalah yang paling menonjol. Bukan karena dia benar-benar jauh lebih tampan dari yang lain, tapi karena dia adalah orang yang paling pandai menampilkan dan memanfaatkan keindahannya. Penampilan, gerak-gerik, dan dandanannya selalu yang paling mencolok, dan yang paling mampu menarik perhatian perempuan. Yan Qi meski enggan, tidak bisa melarang Huaying untuk mendekat. Dia hanya bisa dengan terpaksa duduk di kaki Sang Xiaomei, menyandarkan kepala di atas paha Sang Xiaomei untuk menunjukkan keberadaannya. Pandangan Huaying hanya sekilas menyapu ke arah Yan Qi, tapi itu sudah cukup baginya untuk memahami. Yan Qi sudah jatuh hati pada iblis. Dalam hal kekuatan fisik, suku Rubah memang lemah. Tapi dalam hal kecerdasan, suku Rubah adalah ras dengan kecerdasan tertinggi di antara semua suku besar. Huaying tidak seperti Zizi yang setelah menebak perasaan Yan Qi terhadap iblis hanya mempertanyakan selera Yan Qi. Dia mengaitkan intelijen tentang kota Jie yang ada di tangannya dengan ekspresi Yan Qi yang begitu memuja iblis di depan matanya, dan langsung menduga bahwa pasti ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Huaying pikirannya berputar 1000 kali, tapi raut wajahnya tetap biasa saja.
Hal yang dia angkat pun adalah sesuatu yang penting yang terlewatkan oleh Sang Xiaomei dan yang lainnya. Nyonya, sudah waktunya memberikan kami penawar racunnya. Entah Huaying memang sengaja berpura-pura lemah di hadapan Sang Xiaomei, atau sudah terbiasa berada di posisi bawah. Dia berlutut saat melaporkan sesuatu kepada Sang Xiaomei. Penawar racun, oh iya betul, aku ambilkan penawarnya sekarang. Sang Xiaomei baru saat itu teringat bahwa dia dulu pernah berbohong mengatakan minuman berkarbonasi itu beracun dan mereka harus meminum penawarnya setiap 7 hari sekali. Hari ini sudah hari ke-8. Kalau Huaying tidak menyebutnya, dia sudah lupa sama sekali. Sang Xiaomei lebih dulu membantu Huaying berdiri dari lantai. Dia hanya mengangkat lengan Huaying sebentar saja, tapi tangannya sudah terlumuri wangi harum yang ada di tubuh Huaying. Wangi itu ringan dan menggoda. Ujung jari Sang Xiaomei samar-samar terasa seperti mati rasa. Rasa geli yang seperti ada seperti tidak, menyebar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Rasanya sangat aneh, seperti dia sudah benar-benar bersentuhan kulit dengan Huaying secara nyata. Untungnya perasaan itu tidak terlalu kuat. Sang Xiaomei tidak sempat memikirkannya terlalu dalam, dia terburu-buru membuka pintu dan masuk mengambil penawar racun. Pintu yang menggunakan pengenalan wajah itu hanya bisa dibuka olehnya. Kali ini, dari sudut tersembunyi, Guiqing yang terlihat sedang berlatih pernapasan mengamati pintu yang terbuka sendiri lalu menutup otomatis itu. Diam-diam dia menyembunyikan sebuah batu oval ke dalam lengan bajunya. Dengan kemampuan silatnya, menyelipkan batu ke celah pintu untuk mencegah pintu tertutup saat pintu terbuka adalah hal yang sangat mudah baginya. Selama pintu masih menyisakan celah sedikit saja, dia bisa mencari kesempatan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah iblis. Setelah masuk, dia akan langsung menghabisinya dengan satu tebasan pedang. Membalas dendam untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Sang Xiaomei dengan ceria sedang menyiapkan penawar racun untuk mereka, sama sekali tidak menyadari bahaya sudah mendekat. Dia menukarkan lagi satu botol besar minuman berkarbonasi dari ruang penyimpanannya. Demi menunjukkan betapa berharganya cairan hitam itu, dia meniru gaya dari serial drama dan menuang 5 gelas kecil minuman itu, lalu membawanya keluar dengan nampan. Huaying dan Yanqi adalah yang pertama meminum penawar itu. Lalu Guiqing dan Zizi pun datang dan meminumnya. Hanya Sili yang baru pulang dari ladang saat hari sudah gelap, buru-buru meminum penawarnya, lalu langsung pergi sibuk lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah, Huaying yang pertama kali tergesa-gesa meminum penawar itu, sebenarnya tidak menelannya sama sekali. Dia mencari tempat yang sepi dan memuntahkan semua cairan itu dari mulutnya. Alasannya melakukan itu tidak lain adalah untuk membuktikan dugaannya sendiri. Dia yang terbiasa membaca hati orang, sejak pertama kali mendengar iblis berkata minuman hitam itu beracun, sudah menaruh keraguan. Kali ini kalau dia tidak mengingat-ingatnya, iblis jelas sudah lupa sama sekali soal penawar racun itu. Lagi pula sejak terakhir kali katanya diberi racun, sudah 8 hari berlalu. Tapi tubuh mereka sama sekali tidak ada masalah apa-apa. Kalau memang benar-benar racun keras, mereka pasti sudah keracunan sejak lama. Huaying mempertaruhkan nyawanya memuntahkan penawar itu, semata-mata demi memastikan apakah iblis benar-benar pernah meracuni mereka. Dia harus mendahului semua orang lain dalam memahami sifat nyonya iblis mereka ini dengan sedetail mungkin. Sebagai pemikat terbaik dari Persatuan Lengan Merah, dia harus menjadi orang yang bisa mengendalikan kekuatan iblis itu. Kembali ke Pulau Chenfen, Sang Xiaomei menjadi tidak ada kerjaan. Dulu sesekali dia masih perlu memasak sendiri. Sekarang ada Yanqi, semua urusannya sudah diambil alih oleh Yanqi. Yanqi dengan teliti menyiapkan makanan untuknya di setiap waktu makan. Dibandingkan nafsu makan mereka yang bisa melahap 3-4 mangkuk besar sekali makan, Sang Xiaomei hanya bisa menghabiskan 1 mangkuk kecil di setiap waktu makan. Menurut Yanqi, bahkan anak kecil 3 tahun pun makannya lebih banyak dari Sang Xiaomei. Nyonya, makan lebih banyak. Kalau agak gemukan baru terlihat bagus. Yanqi matanya hanya ada Sang Xiaomei. Saat makan,
Karena pikirannya terus kepada tubuh Sang Xiaomei yang lemah dan kurus, dia tidak tahan dan mengeluarkan satu kalimat nasihat. Yang tidak Yan Qi sangka, begitu kalimat itu terucap, suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi yang luar biasa. Gui Qing melirik pinggang dan bokong iblis yang bahkan hampir tidak muat di kursi itu, dan langsung mulai curiga apakah Yan Qi terkena ilmu sihir sehingga apa yang dilihatnya berbeda dari kenyataan. Saat menyadari reaksi semua orang sudah tidak benar, Yan Qi langsung menambahkan satu kalimat untuk menutupi diri. Nyonya di mataku adalah yang paling kurus. Huaying duduk di sudut yang paling jauh, terlihat paling tidak mencolok, tapi setiap ekspresi halus di wajah Yan Qi setiap kali memandang Sang Xiaomei, tidak ada yang luput dari pengamatannya. Kekaguman yang begitu polos dan telanjang. Matanya seperti mengeluarkan gelembung-gelembung merah muda. Ini sudah jelas perasaan yang tulus. Manusia binatang adalah makhluk yang selalu mengikuti perasaan aslinya. Cinta dan hasrat mereka semuanya datang dari lubuk hati yang paling dalam. Dan paling apa adanya, cinta pada kecantikan, suka pada kekuatan, rasa rindu, semua perasaan itu bisa saja menjadi benih tumbuhnya cinta. Tapi apa yang ada pada iblis? Tatapan penuh perhatian yang bercampur antara ingin melindungi dan memanja itu, biasanya hanya dimiliki oleh pihak yang lebih kuat saat memandang yang lebih lemah. Ditambah lagi dengan kalimatnya tadi yang sudah jelas penuh dengan kejanggalan. Huaying hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Entah kekuatan iblis itu sebenarnya tidak sekuat yang terlihat, atau penampilan iblis yang menakutkan itu semuanya palsu. Berdasarkan intelijen yang mereka miliki, kekuatan iblis sudah tidak diragukan lagi. Maka situasinya hanya bisa yang kedua. Artinya penampilan iblis sekarang ini semuanya adalah penyamaran. Begitu sudah berhasil menebaknya, dia pun harus segera melancarkan strategi untuk menguasai hatinya. Sedangkan Yan Qi yang tumbuh besar di kota Jie sejak kecil, karena setiap hari dipukuli, yang paling dia kuasai adalah cara memenangkan perkelahian. Soal cara menyenangkan hati perempuan, dia tidak punya gambaran sedikitpun. Demi bisa tampil baik di hadapan Sang Xiaomei, melihat Sang Xiaomei makan sedikit, dia mengira itu karena makanannya tidak cocok dengan seleranya. Malam itu juga dia menangkap lebih dari 10 tikus, menguliti dan mencucinya, lalu memanggangnya di atas api unggun. Ini adalah makanan paling lezat yang bisa dia bayangkan. Sang Xiaomei setelah kembali ke kamarnya menyalakan lagi lampunya yang tidak terpengaruh angin itu. Bahkan menyalakannya di luar rumah. Awalnya semua orang tidak berani mendekat, masih segan dengan lampu itu. Tapi kemudian mereka melihat Yan Qi memanggang daging di bawah cahaya lampu yang terang benderang itu. Karena lampunya menerangi malam seperti siang hari, sangat menguntungkan untuk beraktivitas malam. Mereka perlahan tidak lagi takut dan ikut berkumpul ke arah lampu itu. Lampu iblis ini kok terang sekali. Kalau bisa menyalakan satu seperti ini di lahan pertanian, aku bisa terus bekerja di sana malam-malam. Sili berputar-putar beberapa kali di bawah lampu Sang Xiaomei itu. Akhirnya itulah yang ada di pikirannya. Zizi juga dengan suara kecil berdecak kagum. Lampu iblis ini lebih terang dari batu cahaya malam milik suku Jiaoren. Tidak terpengaruh angin, tidak padam kena hujan, terang seperti siang hari. Sungguh luar biasa. Bahkan Huaying yang terkenal jarang kagum terhadap apapun pun terpesona oleh lampu yang tergantung tinggi di atas kepalanya itu. Sementara itu, Sang Xiaomei yang tanpa sengaja ketiduran di sofa baru saja terbangun. Sang Xiaomei tidak tahu Yan Qi memanggang apa, tapi hidungnya mencium aroma daging panggang yang sangat harum. Air liurnya hampir menetes. Sang Xiaomei tidak bisa diam lagi. Dia berlari turun dari lantai atas, masuk ke halaman, lalu memandang daging panggang di tangan Yan Qi dengan mata berbinar-binar. Harum sekali, sudah bisa dimakan belum? Yan Qi menyodorkan daging panggang yang sudah berminyak menggiurkan itu kepadanya. Coba, lihat enak tidak? Sang Xiaomei sudah terlanjur tergoda oleh aromanya. Dia mengambil dagingnya dan langsung menggigit sebesar-besarnya. Rasanya gurih dan harum, dagingnya lembut dan empuk,
Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa enaknya. Sang Xiaomei sambil mengunyah mengacungkan jempol kepada Yanqi. Enak sekali. Ini daging apa, seenak ini? Daging tikus. Daging tikus adalah yang paling enak. Yanqi yang mendapat pujian berkata dengan wajah berseri-seri. Astaga! Sang Xiaomei yang sudah tak terhitung kalinya melihat tikus merayap di gat-gat berbau busuk, tiba-tiba langsung muntah-muntah. Semakin lama semakin kencang, sampai makanan dari kemarin pun ikut keluar. Yanqi yang tadinya kegirangan mendapat pujian dari Sang Xiaomei tiba-tiba membeku. Daging panggang di tangannya jatuh ke tanah. Senyumnya pun digantikan kepanikan. Tepat saat dia ingin melangkah maju untuk merawat Sang Xiaomei, Huaying yang dari tadi tidak bersuara sudah lebih dulu muncul di hadapan Sang Xiaomei. Nyonya, berkumur dulu. Huaying seperti sudah merasakannya lebih awal. Entah sejak kapan dia sudah menyiapkan air hangat. Sang Xiaomei tidak sungkan. Yang paling dia inginkan saat ini memang berkumur. Huaying benar-benar sangat pandai melayani orang. Sang Xiaomei mengambil gelas dan meneguk air sebesar-besarnya. Karena gerakannya terlalu besar, topengnya sampai memiliki kerutan. Huaying yang berdiri di sampingnya, karena posisi yang dekat itu, sekilas melihat dari balik celah topeng yang terlipat, ada warna bibir yang merah muda lembut tersembunyi di sana. Lalu dengan tenang dia menarik kembali pandangannya. Dalam hati dia berpikir, ternyata benar seperti yang dia duga. Hanya saja entah seberapa cantiknya wajah asli iblis itu di balik topengnya, sampai bisa membuat Yanqi setergila itu. Bagi Huaying, orang yang hanyut dalam cinta dan tergila-gila pada kecantikan adalah orang paling bodoh di dunia. Dia tidak akan pernah jatuh cinta pada iblis. Tidak peduli dia bertopeng wajah jelek menyeramkan, ataupun wajah yang luar biasa indah. Bagi dia semua sama saja. Suku mereka bisa bertahan sampai sekarang, satu-satunya yang mereka andalkan adalah pikiran yang selalu jernih dan kemampuan memanjat naik dengan memanfaatkan orang-orang kuat di atas mereka. Tapi iblis ini tetap saja ada sesuatu yang berbeda. Bahkan sangat berbeda. Yanqi belum pernah bertemu orang seperti ini. Hanya karena setelah menerima air dari tangan Huaying, iblis itu ternyata mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih. Kata-kata itu sangat asing bagi orang dari suku rubah. Karena di mata semua manusia binatang, mereka adalah yang paling rendah dan hina. Tidak ada orang yang pernah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sama seperti yang lain yang tidak berlutut saat bertemu iblis, tapi Huaying justru sudah terbiasa berlutut di hadapan iblis. Sepertinya suku rubah sudah terlahir sebagai kelas bawah. Selalu mereka yang berusaha keras menyenangkan manusia binatang lainnya. Sehingga Huaying yang sudah biasa cerdas dalam segala hal itu, saat mendengar ucapan terima kasih iblis, reaksinya sempat terlambat satu ketukan. Dia jeda sejenak baru bisa mengucapkan 3 kata tidak usah berterima kasih. Sang Xiaomei muntah cukup banyak. Dia tidak terbiasa menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Dia sudah bersiap membereskan sendiri muntahannya. Tapi Huaying sudah lebih cepat selangkah, menggunakan tanah kering untuk menimbun kotoran muntahan itu. Saat Huaying melakukan semua itu, pria-pria yang lain sama sekali tidak sempat bereaksi. Tapi meski Huaying bekerja sekeras itu, di mata Guiqing dan yang lainnya, ini tidak lebih dari cara mengambil hati yang sudah biasa. Pandai sekali mencari muka, memang dasar orang suku rubah. Guiqing melirik Huaying dengan tidak sudi. Kenapa masing-masing dari mereka berlima memilih masuk ke wilayah iblis, setiap orang sendiri paling tahu. Tidak perlu bicara soal Yanqi. Huaying pasti bukan karena dipaksa. Ini Guiqing tidak perlu menyelidiki pun sudah tahu. Kalau sama seperti dirinya yang punya tujuan tersembunyi, masih bersikap seperti itu untuk menyenangkan iblis, sungguh orang yang hina tanpa harga diri. Guiqing adalah orang yang paling tidak sudi menyembunyikan tujuannya sendiri. Kalau bukan karena belum cukup yakin bisa membunuh iblis, dia sudah bertindak dari tadi. Tidak perlu berpura-pura di sini bersama mereka. Dan berbeda jauh dari sikap tidak sudi Guiqing, Yanqi justru diliputi rasa was-was yang besar.
Huaying terlalu cerdas. Cerdas sampai seperti bisa melihat segalanya tembus ke belakang. Yan Qi tidak takut Huaying mengambil perhatian dan melebihinya. Tidak takut Huaying menyenangkan hati iblis. Tapi dia takut Huaying bisa menebak penyamaran nyonya. Dia takut Huaying juga ikut-ikutan jatuh hati pada nyonya seperti dirinya. Lalu bersaing dengannya untuk mendapat kasih sayang nyonya. Dia takut tidak bisa mengalahkan Huaying. Sebenarnya dia sudah tidak perlu bersaing lagi. Nyonya. Yan Qi dengan panik berlari ke belakang Sang Xiaomei dan langsung menariknya ke dalam pelukannya untuk melindunginya. Tidak mau ada orang lain yang melihat. Yang tidak Yan Qi sangka, Sang Xiaomei malah terseret sampai terhuyung hampir jatuh. Kamu kenapa? Sang Xiaomei tidak mengerti. Yang makan daging tikusnya kan dirinya sendiri. Kenapa Yan Qi yang jadi begini? Aku ada hal yang ingin ku minta. Yan Qi sengaja memblokir Huaying dari pandangan Sang Xiaomei supaya Sang Xiaomei tidak punya kesempatan melihatnya. Rumahku belum selesai dibangun. Malam ini tidak ada tempat tidur. Yan Qi dengan hati-hati menatap mata Sang Xiaomei sambil berkata. Meski sepasang mata hitam legam itu tidak bisa menampakkan emosi, Yan Qi secara naluriah tetap berusaha membaca perasaan Sang Xiaomei dari reaksi-reaksi kecilnya. Dia ingin seperti Huaying yang bisa dengan cepat menangkap emosi orang lain dan secara tepat menyenangkan mereka. Lucu juga kalau dipikir, dulu Yan Qi sama seperti manusia binatang lainnya, justru memandang rendah kemampuan suku rubah yang tidak mengenal batas itu dalam menyenangkan orang. Tapi sekarang dia justru berharap bisa berguru kepada Huaying. Dia sangat ingin menyenangkan nyonya, ingin mendapat cintanya, ingin menjadi suami yang paling disayanginya. Dia ingin menjadi laki-laki pertama bagi nyonya, tapi juga takut membuat nyonya marah. Kalimat ini sudah lama dia pendam. Kalau bukan karena terstimulasi oleh kehadiran Huaying, belum tentu sampai sekarang dia punya keberanian untuk mengatakannya. Meski Sang Xiaomei hanya ragu sejenak sebelum menjawab, sekejap penantian itu terasa seperti Yan Qi digoreng dalam wajan berisi minyak mendidih. Boleh, jawaban Sang Xiaomei adalah yang dia inginkan. Dia akhirnya selangkah lebih cepat dari Huaying. Kalau begitu tidur di lantai bawah. Sang Xiaomei berkata. Sebenarnya Sang Xiaomei juga sangat ingin mengisi ulang nyawanya. Tapi sampai sekarang Yan Qi pun belum mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan kepadanya. Dia tidak berani ambil risiko. Setelah menenangkan Yan Qi, Sang Xiaomei masih merasa lapar. Daging tikus tidak berani dimakan. Tapi juga tidak ada makanan lain. Sang Xiaomei sedang berpikir untuk menukar sesuatu dengan tiket penukarannya. Tiba-tiba di depan matanya muncul sebuah kue daun bawang panggang yang harum. Siang tadi Yan Qi pernah mencampurkan daun bawang sebagai bahan bumbu masakan. Sang Xiaomei hanya sedikit menambahkan irisan daun bawang saat makan. Tapi Huaying sudah menangkap bahwa dia menyukai daun bawang. Soal kuenya, Sang Xiaomei bahkan tidak ingat bahwa siang tadi saat makan dia sempat berkata satu kalimat. Kalau ada kue bakar untuk membungkus sayur-sayur liar ini pasti sempurna. Orang bilang suku rubah pandai memperdaya dan merayu. Tapi siapa yang bisa bilang bahwa cara mementingkan orang lain setiap saat dan mewujudkannya dalam tindakan ini benar-benar bisa membuat orang muak. Terima kasih. Sang Xiaomei kali ini benar-benar tersentuh. Bukan hanya karena Huaying memberikan makanan yang paling dia sukai. Tapi juga karena perhatian Huaying yang berharga ini. Dulu saat dia masih di dunia asalnya, ada perhatian dari keluarga, sahabat, dan penggemarnya. Tapi 2 tahun di dunia ini, dia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing sendirian, dia juga harus menanggung kesepian yang tidak bertepi. Perhatian Huaying yang begitu cermat memahami orang dan menyiapkan makanan dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa dia mentah-mentah menganggapnya hanya sebagai bujukan belaka. Ini adalah kali keduanya dia berterima kasih kepada Huaying. Huaying masih belum terbiasa, sama seperti tadi. Dia jeda sebentar baru menjawab. Tidak usah berterima kasih. Tapi tepat saat Sang Xiaomei menggigit kue daun bawang itu sesuap, Yan Qi tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya.
Tangannya terangkat dan memukul jatuh kue daun bawang dari tangan Sang Xiaomei. Kejadiannya terlalu mendadak. Semua orang yang ada di sana, termasuk Sang Xiaomei sendiri, semuanya terperanjat. Sang Xiaomei menatap kue yang jatuh ke tanah dengan menyesal. Lalu dia mengangkat kepala menatap Yan Qi dengan tidak mengerti dan mempertanyakannya. Kalau matanya tidak terhalangi topeng, Yan Qi pasti bisa melihat amarah yang sudah menyala di matanya. Nyonya, kalau mau kue daun bawang aku yang buatkan. Aku buatkan sekarang, jangan makan punyanya. Perasaan Sang Xiaomei saat itu sangat campur aduk. Yan Qi menyukainya dan mulai memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepadanya, itu tentu hal yang baik. Tapi sikapnya yang tidak menghormati orang lain seperti itu jelas harus dikendalikan. Manusia binatang tumbuh dalam lingkungan yang keras. Mereka menjunjung yang kuat, tidak terima ia berkelahi. Kalau kebiasaan seperti itu mereka bawa ke Pulau Chenfen, entah berapa banyak masalah yang akan muncul ke depannya. Sang Xiaomei seperti guru yang baru pertama kali naik ke podium, dibikin kesal oleh murid nakal sampai terpaksa mengangkat penggaris di tangannya. Berlutut. Setelah Sang Xiaomei tersadar, dia berbalik dari kebiasaannya dan berteriak keras ke arah Yan Qi. Kelima pria itu serentak langsung berlutut. Yan Qi berlutut paling depan. Melihat Sang Xiaomei marah, dia langsung menyadari bahwa tindakannya tadi sudah membuat Sang Xiaomei murka. Nyonya, maaf. Mulai sekarang jangan panggil aku Nyonya. Aku tidak layak kamu panggil Nyonya. Demi membuat mereka benar-benar ingat, Sang Xiaomei harus menangani ini dengan serius. Lalu dia melanjutkan. Sebelum mendapat izinku, kalian harus memanggilku Sang Xiaomei. Suamiku harus orang yang lemah lembut, sopan santun, rendah hati, dan berperilaku baik. Orang yang berperangai buruk tidak ada dalam kamus Sang Xiaomei. Sang Xiaomei menatap dari atas ke para pria yang berlutut di hadapannya. Nada bicaranya semakin tegas. Kalian sudah datang ke Pulau Chenfen, maka harus mengikuti aturan Pulau Chenfen. Salah satu aturan terpenting di sini adalah semua orang harus hidup rukun. Siapapun yang berani menyakiti sesama penghuni, langsung aku usir dari Pulau Chenfen. Di mata mereka, Sang Xiaomei sejak awal sudah merupakan iblis yang misterius dan menakutkan. Rasa gentar mereka terhadapnya tidak pernah benar-benar hilang. Melihat dia marah sekarang, mereka semua tidak bisa tidak merasa bulu kuduk berdiri. Yan Qi tahu dirinya sudah membuat masalah besar. Lebih dari ketakutan, dia justru lebih khawatir Sang Xiaomei marah dan tidak mau lagi bicara dengannya. Demi mendapat pengampunan Sang Xiaomei, begitu Sang Xiaomei selesai berbicara, dia langsung menghambur ke kaki Sang Xiaomei dan memeluk erat kedua kaki istrinya. Berkali-kali dia mengakui kesalahannya. Nyonya, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku mau minta maaf kepada dia. Jangan marah padaku boleh tidak? Kaki Sang Xiaomei dipegang erat olehnya. Bahkan mau pergi pun tidak bisa. Sang Xiaomei menunduk memandang Yan Qi dengan mata berkaca-kaca dan merah, menangis sampai air matanya mengalir bak hujan. Amarah yang tadi masih ada tiba-tiba entah lari kemana. Aku sudah bilang, panggil namaku. Sang Xiaomei berusaha mempertahankan ekspresi tegasnya, tidak mau menyerah secepat ini. Tapi Yan Qi tidak mau mendengar. Kamu tetap nyonyaku, aku tetap mau panggil nyonya. Aku tidak mengizinkanmu memanggil seperti itu. Sang Xiaomei demi mempertahankan wibawanya langsung mencengkeram kerah baju Yan Qi dengan tegas untuk menghentikannya. Yan Qi seperti kucing liar yang ditegur tuannya. Dia yang memang dasarnya tidak punya rasa aman itu malah menangis lebih sedih. Tapi aku sudah tidak punya siapa-siapa selain kamu. Jangan tidak mau aku. Sang Xiaomei menghela napas panjang lalu dengan lemas melepaskan tangannya. Dia ingin lebih tegas. Hanya dengan menegakkan aturan dari pertama kali inilah dia bisa mengelola semua ini ke depannya. Tapi yang pertama kali membentur dinding itu justru Yan Qi. Yan Qi adalah yang paling kecil di antara mereka. Jiwanya belum matang betul. Sang Xiaomei membentak dan mengomelnya, bukannya memberi peringatan yang berarti,
malah justru menakutinya. Kamu tidak boleh mengulangi hal seperti ini lagi. Harus rukun dengan kakak-kakaknya. Tindakan seperti tadi tidak boleh ada lagi. Sang Xiaomei melihat Yan Qi menangis menyedihkan, tidak tega lagi untuk terus menakutinya. Yan Qi mengangguk-angguk cepat seperti orang menumbuk. Melihat Sang Xiaomei mau memaafkannya, dia dengan cepat mengusap air matanya dengan punggung tangan. Lalu dia tersenyum lebar dengan mata yang masih merah. Dia ingat nenek dulu pernah berkata, laki-laki yang paling tidak bagus dilihat saat menangis. Yang paling bagus dilihat justru saat tersenyum. Dia hanya ingin Sang Xiaomei melihat dirinya yang paling bagus. Sekarang seharusnya kamu melakukan apa? Sang Xiaomei seperti guru yang bertanggung jawab, dengan sabar mengarahkan Yan Qi. Yan Qi langsung paham. Dia berbalik dan berlutut memberi hormat kepada Huaying sambil meminta maaf. Huaying, maaf, aku tidak seharusnya berbuat seperti tadi. Begitu kata-katanya selesai, Huaying langsung menyambut. Yan Qi adik kecil masih muda, sifatnya polos dan apa adanya. Hanya sesaat bertindak tanpa pikir panjang. Bukan kesalahan yang berarti. Boleh kamu maafkan aku? Yan Qi bertanya dengan sungguh-sungguh. Tapi pandangan Sang Xiaomei yang memandang ke arah Huaying justru terasa sinis dan tajam menusuk. Sedangkan Huaying yang tepat berhadapan dengan Sang Xiaomei tersenyum memandang Yan Qi. Tidak ada sedikit pun niat untuk mempersulit Yan Qi. Bahkan dia sendiri yang mengulurkan tangan membantu Yan Qi berdiri. Yan Qi adik kecil ini bicara apa? Aku sama sekali tidak marah padamu. Tidak ada urusan maaf atau tidak memaafkan. Terima kasih. Memang pantas Huaying. Hatinya seluas itu. Sang Xiaomei melihatnya merasa sangat puas. Tahu kesalahan dan mau berubah adalah hal yang paling baik. Sang Xiaomei teringat kembali pada tindakan Yan Qi tadi yang memang sangat tidak sopan. Hatinya merasa tidak enak. Dia menatap Huaying dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf langsung kepadanya. Huaying, tadi yang berbuat salah adalah Yan Qi. Tapi dia berbuat seperti itu juga karena aku. Jangan kamu masukkan ke hati. Kedepannya aku akan lebih mengawasi dia. Sang Xiaomei menatapnya penuh penyesalan. Bahkan cara bicaranya pun mengandung kerendahan hati dari seseorang yang memohon pengampunan orang lain. Dia tidak sedang basa-basi. Dia juga tidak seperti Yan Qi yang hanya pura-pura patuh di luar tapi berbeda di dalam. Dia benar-benar dengan tulus meminta maaf kepada Huaying. Justru karena itu tulus, Huaying malah menjadi tidak tahu harus berbuat apa dan tidak bisa berkata-kata. Dia lebih terbiasa dengan permintaan maaf seperti yang dilakukan Yan Qi. Penyerahan diri di luar, tapi ancaman di balik layar. Tidak apa-apa. Mendengar orang mengucapkan terima kasih kepadanya, dia lebih terbiasa dipanggil-panggilkan dengan sembarangan, diejek, dan diludahi. Tidak usah berterima kasih. Kali ini Huaying menjawab dengan sangat lancar. Tapi hatinya tetap saja belum bisa menyesuaikan diri. Gui Qing dan yang lainnya yang mengamati dari pinggir dari tadi tidak berani bersuara. Ini adalah pertama kalinya iblis marah di hadapan mereka sejak mereka naik ke pulau. Terlihat menakutkan, tapi sebenarnya juga hanya guntur tanpa hujan. Dia sama sekali tidak menghukum siapapun. Kalian semua kembali dan tidur saja. Sudah sangat malam. Dengan kehadiran mereka malah tidak bisa santai. Lagi pula suasana sudah terlanjur tidak menyenangkan. Lebih baik sekalian biarkan mereka pulang tidur. Begitu Sang Xiaomei memerintah, Gui Qing dan yang lainnya langsung berdiri dan mundur dengan hormat. Yan Qi adalah satu-satunya yang tidak pergi, malah semakin tidak tahu diri mendekat ke sisi Sang Xiaomei. Nyonya, kamu benar-benar sudah memaafkan aku. Sudah. Benar, 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 benar. Kalau begitu malam ini aku masih boleh tidur di kamarmu. Boleh, tidur di lantai bawah. Nyonya, kamu sungguh baik. Aku sudah bilang, jangan panggil aku Nyonya. Kalau begitu panggil apa? Panggil kakak. Yan Qi sengaja mengucapkan kata itu dengan sangat pelan.
Nada bicaranya menggoda seperti sedang merayu. Suasana tiba-tiba berubah. Sang Xiaomei mengerutkan dahi. Batinnya sudah bergejolak, tapi dia tidak bisa dengan santai menghadapi adik yang lebih kecil dari dirinya menggodanya seperti itu. Kamu sekecil ini, belajar nakal dari mana? Aku tumbuh besar di kota Jie. Wajar kalau jadi nakal. Sebelum nenek mengangkatku, untuk bisa makan. Yanqi tiba-tiba tidak meneruskan kalimatnya. Ada apa? Kamu tidak pernah diperlakukan buruk kan? Yanqi melihat Sang Xiaomei tidak semarah tadi lagi, dia tahu tujuannya sudah tercapai. Baru kemudian dia melanjutkan dengan ekspresi murung. Di tempat seperti kota Jie, diperlakukan buruk itu hal biasa. Tapi aku setiap kali hanya pura-pura saja. Setuju dipanggil kakak-kakak, hal lain tidak pernah aku setujui. Dia sengaja menjelaskan sepanjang ini. Sang Xiaomei bisa mendengar maksudnya. Yanqi sedang memberitahu bahwa sampai sekarang dia masih bersih. Ini, apakah sudah waktunya? Sang Xiaomei tanpa bisa dikendalikan matanya menyapu sekilas leher Yanqi yang sempurna garisnya, pinggang yang ramping, dan sepasang kaki yang jenjang. Masuk saja. Sang Xiaomei agak gugup, sepertinya waktunya memang sudah tiba. Tapi dia justru jadi pengecut. Untung saja memakai topeng. Kalau tidak, ekspresi wajahnya yang luar biasa kacau itu pasti sudah ketahuan Yanqi. Yanqi yang awalnya punya niat yang tidak murni, begitu melangkah masuk ke kamar Sang Xiaomei, perhatiannya seketika tersedot oleh kamar itu yang sangat tidak biasa dan seperti mimpi. Dia belum pernah sekalipun melihat kamar yang sebersih ini, serapi ini, senyaman ini. Sang Xiaomei begitu masuk langsung berganti sandal. Yanqi yang bertubuh sehat itu justru berdiri mematung di pintu tidak mau bergerak. Sang Xiaomei mengeluarkan sepasang sandal berwarna biru dari lemari sandal dan menyodorkannya kepadanya. Sandal ini mulai sekarang punyamu. Yanqi memandangi sandal berbulu di tangannya. Warna biru seindah ini baru pertama kali dia lihat. Tapi dia ternyata tidak menyukai sandal ini. Meski Sang Xiaomei yang memberikannya, dia tetap tidak suka. Aku tidak mau memakai sandal ini. Kenapa? Sang Xiaomei menoleh bertanya dengan penasaran. Ini terbuat dari bulu binatang. Kan? Baru Sang Xiaomei sadar bahwa di daratan manusia binatang ini, meski ada banyak konflik di antara suku-suku binatang, mereka tidak pernah menjadikan bulu satu sama lain sebagai bahan pakaian atau alas kaki. Sang Xiaomei akhirnya mengerti maksudnya. Dia mengangkat sandal itu tinggi-tinggi dan mendekatkannya ke hidung Yanqi. Cium dulu, ada tidak bau bulu binatang? Yanqi dengan aneh mencium-ciumnya berulang kali, lalu dengan jujur menjawab. Tidak ada. Ini bukan terbuat dari bulu manusia binatang. Pakai saja, tenang. Yanqi pun membalik-balikkan sandal itu dengan teliti dari luar ke dalam. Sama sekali tidak menemukan tekstur kulit binatang. Dia menggosok-gosok bulunya, rasanya pun tidak tepat, memang benar bukan kulit binatang. Setelah memastikan semuanya, dia memakai sandal itu dan menghentakkan kakinya dengan puas. Sandal ini nyaman sekali, besok boleh aku pakai keluar? Tidak boleh. Ini sandal dalam rumah, hanya boleh dipakai di dalam kamar. Kalau keluar harus ganti sepatu luar. Ini aturan kedua Pulau Chenfen. Sudah diingat. Sang Xiaomei dengan serius menjelaskan kepada Yanqi. Sudah diingat. Yanqi dengan patuh mengangguk. Setelah masuk ke dalam kamar, Sang Xiaomei menukarkan satu setel piyama laki-laki dari ruang penyimpanannya. Lalu dia dengan sedikit malu menghampiri Yanqi dan bertanya dengan cara yang tidak langsung. Malam ini kamu mau mandi di sini? Kamu ada baju ganti tidak? Tidak. Yanqi menjawab dengan jujur. Sang Xiaomei mengucapkan kata-kata itu dengan terbata-bata. Yanqi hampir seketika langsung mengerti maksud Sang Xiaomei. Tentu saja perlu. Yanqi meski bicaranya malu-malu, wajah putihnya memerah merata sampai ke ujung telinganya. Tapi di matanya tersembunyi pengharapan yang tidak jelas. Tapi karena tidak tahu ukuran Yanqi, Sang Xiaomei membantu mengukur tinggi badannya.
lalu menyuruhnya naik ke timbangan. Tinggi badan 183 cm. Berat badan 68 kg. Bagus, berat badan yang sangat ideal. Dulu saat masih jadi artis, Sang Xiaomei hampir setiap hari diminta menimbang berat badan. Terlalu gemuk tidak boleh, terlalu kurus pun tidak boleh. Bertemu berat badan yang seperfect ini, dia jadi semangat seperti guru tari yang bertemu murid berbakat. Yan Qi meski tidak mengerti apa itu berat badan ideal, tapi dipuji oleh Sang Xiaomei dia tidak bisa tidak ikut senang. Apalagi yang dipuji Sang Xiaomei adalah tubuhnya. Dia semakin senang lagi. Lalu Sang Xiaomei dengan cepat melirik sekilas ke arah bawah perut Yan Qi. Memutuskan dengan pasti, harusnya ukuran M. Dari ruang penyimpanan dia menukarkan celana dalam dan bersama piyama langsung ditekankan ke tangan Yan Qi sambil berkata, "Kamu habis mandi? Ganti piyama dulu baru tidur." Yan Qi yang penuh tanda tanya mengangkat celana dalam yang ukurannya hampir sama dengan sapu tangan dan bertanya dengan sangat serius. "Kakak, ini apa?" Pasangan muda yang baru pertama kali tinggal bersama, langsung diminta oleh sistem untuk memiliki anak. Dua orang yang belum pernah berpegangan tangan seumur hidup ini dipaksa berbagi ruangan yang sama. Demi meredakan kekakuan suasana, Sang Xiaomei mengeluarkan satu setel piyama laki-laki dan satu celana dalam dari ruang penyimpanannya. Yan Qi malah dengan wajah polos mengangkat celana dalamnya dan bertanya, "Nyonya, ini apa?" Seketika wajah Sang Xiaomei memerah abis. Dia langsung mendorong Yan Qi masuk ke kamar mandi untuk mandi lebih dulu. Tapi baru masuk ke kamar mandi sebentar, Yan Qi menemukan bahwa semua benda di dalamnya tidak dia ketahui cara pakainya. Jadilah dia harus lari keluar dengan bugil untuk meminta bantuan istrinya. Memandang perut 8 kotak yang memesona itu, wajah Sang Xiaomei langsung merah membara. Tapi terpaksa dia harus memaksakan diri untuk bersikap tenang dan mengajari Yan Qi cara menggunakan shower serta sabun mandi. "Kamu mandi dulu, aku keluar sebentar menghirup udara segar." Di saat suasana semakin memanas, Sang Xiaomei dengan tergesa-gesa kabur keluar dari kamar mandi. Pandangan mata Yan Qi terus mengikuti Sang Xiaomei sampai tidak terlihat lagi baru dia menarik kembali pandangannya. Berbagai pikiran yang belum pernah ada sebelumnya serentak menyerbu masuk ke benaknya. Dia selangkah lebih dulu masuk ke dalam dunia Sang Xiaomei. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang begitu baik ini. Dia harus mendapatkannya. Sang Xiaomei yang sudah sama sekali tidak bisa tenang mengambil 2 kaleng bir. Dia berniat pergi ke tepi laut untuk menghirup angin dan menenangkan diri. Baru saja Sang Xiaomei melangkah tidak jauh dari rumah, dia melihat satu sosok yang duduk seorang diri di kegelapan. Tepat di atas batu karang besar yang paling dia sukai. Setelah mendekatinya, sosok itu langsung berdiri dan berlutut ke arah Sang Xiaomei. "Itu Huaying." "Nih, Tuan." Sang Xiaomei bilang tidak boleh dipanggil nyonya. Maka dia menggantinya dengan Tuan. "Duduk saja. Kebetulan aku bawa 2 botol bir. Kita minum bersama." Sang Xiaomei melompat ke atas batu karang dan menyodorkan bir kepada Huaying. Huaying masih dalam posisi berlutut. Sang Xiaomei mengulurkan tangannya ke arahnya. Huaying dengan terkejut dan tidak menyangka menerima uluran tangan itu. Sang Xiaomei menariknya berdiri dari tanah. "Mulai sekarang, selain kalau sedang mendapat hukuman karena kesalahan, tidak perlu langsung berlutut begitu saja." Sang Xiaomei baru saja tadi melepas sarung tangan yang menutupi lengannya setelah masuk ke kamar. Dia pikir dengan langit yang segelap ini Huaying tidak akan bisa melihat apa-apa. Tapi begitu Huaying meletakkan tangannya di tangan Sang Xiaomei, yang terasa adalah kulit yang dingin seperti giok dan tulang seperti batu permata. Dia langsung teringat, terlepas dari bagaimana wajahnya, hanya dari kulit yang selembut embun ini saja, sudah sangat jauh berbeda dari kulit perempuan pada umumnya. "Tuan, kenapa sudah semalam ini masih keluar?" Huaying mencari topik pembicaraan yang tepat. Tidak ada alasan khusus, hanya sedikit tidak nyaman.
Apakah karena baru pertama kali berbagi ruangan dengan Yanqi adik kecil? Iya, ada sedikit. Sang Xiaomei berterus terang. Yanqi adik kecil tulus dalam segala hal dan pikirannya sederhana. Tuan bisa tenang saja bergaul bersamanya. Huaying tidak akan bersaing untuk mendapat perhatian. Ini juga sudah menjadi aturan besi persatuan lengan merah mereka. Hanya menjadi orang yang tidak bisa ditinggalkan dan terlupakan oleh target misi. Selama bisa membuat target misi bahagia, orang dari persatuan lengan merah bahkan bisa sendiri yang mencarikan kecantikan untuk dikirim ke ranjang mereka. Aku tahu itu, hanya saja aku sebelumnya memang tidak pernah sedekat ini dengan laki-laki. Sesaat jadi agak gugup. Begitu rupanya. Tuan bersih dan murni, merasa tidak tenang itu sangat wajar. Tuan tidak perlu khawatir, soal hal seperti ini yang melibatkan yin dan yang pada dasarnya memang harus diserahkan kepada aliran yang alami dan tidak dipaksakan. Orang-orang di dunia binatang ini soal urusan seperti itu tidak punya banyak pantangan. Meski Sang Xiaomei mendengarnya sampai mukanya memerah, dia tidak marah. Mengingat adik kecil belum pernah berpengalaman, dikhawatirkan bisa melukai Tuan. Di sini ada krim giok yang aku persembahkan kepada Tuan. Krim giok apa? Untuk melumasi giok yang mana? Kalau bukan karena langit sudah sangat gelap ditambah topeng yang menutupi wajahnya dengan rapat, entah sudah semerah apa pipinya yang membara itu. Sang Xiaomei seperti maling yang merasa bersalah sendiri, dengan cepat merebut krim giok dari tangan Huaying dan menjejalkannya ke dalam sakunya. Tadinya suasana sudah sangat canggung sampai di situ. Tapi Huaying punya kemampuan untuk mengembalikan suasana normal dalam 1 detik. Tuan begitu tulus kepada Yanqi adik kecil. Yanqi adik kecil sungguh beruntung. Dia tidak meledek, juga tidak membesar-besarkan, nada bicaranya sangat jujur. Sang Xiaomei yang tadi masih salah tingkah pun akhirnya bisa melonggarkan perasaannya. Di dunia binatang ini, perempuan sangat langka. Banyak perempuan yang berhubungan dengan laki-laki hanya demi sesaat kesenangan baru. Tuan bisa berpikir seperti ini sungguh langka. Setiap kalimat Huaying membuat orang mendengarnya merasa senang dan lega. Sang Xiaomei sambil mengobrol meneguk birnya. Huaying justru dengan peka merasakan bahwa di balik kalimat itu mungkin tersembunyi rahasia yang mengejutkan langit dan bumi. Demi mendapatkan kepercayaan Sang Xiaomei, dia tidak melanjutkan penggalian, melainkan dengan penuh perhatian mengantar Sang Xiaomei kembali ke vilanya. Setelah keduanya pergi, dari lautan yang bergulung-gulung tiba-tiba muncul sesosok tubuh. Rambut panjang terurai di permukaan air, seperti bayang-bayang asap yang mengambang. Ekor ikan yang cantik mengayun pelan di dalam air. Sisik-sisiknya memancarkan kilau cahaya yang memukau. Itu Zizi. Suku Jiaoren yang bersembunyi di dalam air bisa menghilangkan jejaknya sepenuhnya. Tadi saat Sang Xiaomei mengobrol dengan Huaying, Zizi bersembunyi di bawah air sambil menguping semuanya. Suku Jiaoren memiliki cara tersendiri untuk berkomunikasi jarak jauh. Lautan adalah dunia milik suku Jiaoren. Dengan memukul-pukulkan ekor ikan ke permukaan laut, mereka bisa memanggil sesama suku mereka yang ada di sekitarnya. Dia datang ke Pulau Chenfen atas perintah Raja suku Jiaoren. Datang untuk menyelidiki latar belakang iblis. Semua yang dia lihat, semua yang berkaitan dengan wilayah iblis dan iblis itu sendiri, semuanya harus diteruskan kembali ke suku Jiaoren. Di sisi lain, Huaying sudah mengantarkan Sang Xiaomei sampai di depan pintu rumahnya. Memanfaatkan kesempatan mengantar Sang Xiaomei pulang itu, Huaying mengamati dari jarak dekat pintu rumah yang hanya bisa dibuka oleh iblis itu. Saat Sang Xiaomei berjalan ke depan pintu, bunyi klik terdengar. Tanpa perlu didorong oleh tangan manusia, tanpa perlu kunci, pintu itu terbuka sendiri secara otomatis. Cara membuka pintu yang begitu aneh ini, betapapun banyaknya Huaying melihatnya, tetap saja membuat bulu kuduk belakangnya merinding. Huaying mengantarkan Sang Xiaomei ke depan pintu dan tepat melihat Yanqi yang baru keluar dari kamar mandi. Yanqi yang baru saja selesai mandi dengan perasaan yang sangat segar dan lega. Saat melihat Huaying memapah Sang Xiaomei masuk, senyum di wajahnya tiba-tiba terlihat sangat
Dipaksakan,